On this journey, we're going to travel far and wide to show how the Internet of Things is changing the way we live. Let's begin in Barcelona, Spain, a beautiful metropolis with Mediterranean weather and historic architecture. This city is becoming a world leader in intelligent technology. By combining a centralized content distribution system with a vast network of digital displays, Transports Metropolitans de Barcelona gives millions of transit riders real-time access to service information, location-specific advertising, and daily news. What we are trying to do is to improve all the travel experience of our clients from the beginning of the trip to the end of the trip. When we started 2 years ago, and we had some needs that Intel can solve us with their Intel V Pro processor. With this processor, we can manage all the players that we have around the city. We have a very close circle from the distribution center to the bus shelters, to the buses, to the metro, and all the information comes back again to the content center. And then we process that information and give it back to them. We can get the data of our sensor, a lot of sensors in the city, and send with Wi-Fi network to our headquarters. Then, and with this data, we can deploy better services, better solutions, and we can manage better our city. We use LAN, or we use Wi-Fi, or we use mobile network. We can send all the information, but as well we are receiving every time and every moment the status of all the players and the reports of the playlist that we are displaying through all the screens. So we have a really end-to-end solution. TMB's digital screens can display 3 types of service information, including real-time info such as train arrival times or incidents on specific network lines. When TMB worked with Admira to design the information system, they knew they needed a technology partner that could handle the security and remote manageability issues surrounding this massive amount of data. Admira went with digital signage displays driven by Intel Core processors with Intel V Pro technology. Sebuah tayangan pemirsa yang boleh dikatakan ini juga menjadi salah satu mimpi kita semuanya, berada di dalam satu kota yang semuanya sudah terintegrasi dengan baik secara sistem. Tadi kita sudah melihat ada satu contoh di Barcelona. Kalau kita melihat semuanya berjalan dengan begitu baik, mungkin ada yang pernah berpikir, kapankah kota Surabaya ataupun mungkin lebih umumnya lagi Indonesia, bisakah juga menjadi seperti itu? Kita akan bahas Smart City. Nah, nanti mudah-mudahan dari sebuah obrolan kita malam hari ini kita bisa meniru negara-negara lain yang sudah menjadi Smart City lebih dulu, supaya kita juga bisa memberikan satu yang terbaik. Ini pun juga untuk dinikmati masyarakat juga. Pasti bangga kalau kita bisa merasakan ada satu integrasi jaringan yang bisa kita gunakan. Mau kemana-mana semua sudah tersistem dengan baik tanpa harus ada kekhawatiran. Kita langsung bergabung dengan dialog update malam pemirsa selama 60 menit ke depan bersama saya Agnes, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sini. Saya sapa terlebih dahulu ada Pak Ai dari pengembang data center ITS. Selamat malam Pak Ai. Terima kasih sudah hadir. Di tengah ada Pak Teguh Suprayitno selaku pakar infrastruktur jaringan. Selamat malam Pak Teguh. Terima kasih sudah hadir. Ada di ujung sana ada Pak Aditya Wisnu Sasmita selaku Branch Manager dari Data Utamanet Cyber Technology. Selamat malam Pak Adit. Baik, kita bicara tentang Smart City. Tadi sudah ada tayangan, kita ambil contoh di Barcelona. Apa yang dibangun tadi sempat dikatakan hanya 3 tahun lalu. Itu memang sesimpel itukah dalam 3 tahun Smart City itu bisa terbangun, atau memang apa sebenarnya yang menjadi satu kebutuhan utama untuk menjadikan kota menjadi sebuah Smart City? Ya, otomatis kalau kita berbicara smart city itu adalah satu sistem yang sudah terintegrasi berbasis kepada information technology ya. Otomatis kalau kita berbicara tentang information technology berarti dalam satu lingkup kota itu infrastruktur yang menunjang information technology ini sudah terpasang. Otomatis untuk jaringan internet, intranet itu sudah harus ada semua, itu dulu yang harus ada. Misalnya kalau kita bandingkan dengan kota kita sendiri Surabaya, sebetulnya sebagian besar itu sudah mulai terbangun, sudah mulai dibangun. Seperti kita lihat bahwa
untuk apa namanya, kita mau masuk ke jaringan internet itu sudah melalui jaringan fiber optik namanya. Kenapa kita harus memakai fiber optik? Karena ini adalah salah satu media jaringan yang bisa memberikan transmisi dengan jumlah yang besar dan kecepatan yang tinggi, Stabil juga. dan stabil. Kapasitas besar dan stabil tanpa ada delay. Tapi kalau kita melihat smart city, kadang-kadang bagi masyarakat Indonesia sendiri masih terbayang itu menjadi sebuah satu hal yang fiktif belaka, itu real, jauh dari sebuah kenyataan. Pak Teguh, gimana ketika kita bicara smart city, tadi dikatakan bahwa sebenarnya Surabaya ini sudah mulai terbangun. Benar. Dari sisi mana kita bisa katakan bahwa Surabaya ini adalah bagian kecil dari smart city yang sedang dibangun? Sebenarnya Surabaya sudah memulai, sudah lama dirancana, dan blueprintnya pun juga sudah ada. Gitu. 2011 Kota Surabaya juga sudah membangun infrastruktur, terus kemudian infrastruktur yaitu penggelaran fiber optik di beberapa titik, yaitu SKPD dihubungkan oleh fiber optik yang dulunya bisa pakai radio, sekarang sudah pakai fiber optik. Terus kemudian dilanjutkan 2013 kalau nggak salah itu juga ada pembangunan lagi fiber optik yang dimana juga menghubungkan semuanya. Jadi sekarang kalau Mbak lihat di setiap perempatan jalan itu ada kamera CCTV. Ya, sudah ada. Bahkan Dulu ada yang ya, beberapa kalau nggak salah betul. di tengah kota sudah ada yang ada petanya juga. Betul, ya di tengah kota ada petanya. Itu ada sebagian kecil smart city sebenarnya. Sebenarnya globalnya nanti ke depan semuanya itu terintegrasi. Jadi kita bisa mengatur lampu lalu lintas itu di sentral. Dulu 2011 Kota Surabaya kalau nggak salah, karena saya juga terlibat, ada kerjasama Kota Surabaya dengan pihak keamanan, yaitu di sini Polri ya. Ada kerjasama sehingga terbangunlah, kalau nggak salah di sini ada namanya RTMC. Kalau di Jakarta, kalau di Indonesia namanya NTMC. Kalau di regional namanya RTMC ya. Di situ semuanya terintegrasi. Jadi CCTV-nya Kota Surabaya, kebetulan Kota Surabaya sudah membangun kalau nggak salah 400 CCTV. Terus kemudian ditambah oleh CCTV-nya pihak keamanan, sehingga sebenarnya aman lah kota kita. Dulu sih bisa terpantau aman ya Mbak ya, dan adanya CCTV yang terbangun itu kalau nggak salah sudah mengungkap 70 kasus. Ini benar-benar bisa membantu ya dengan keberadaan CCTV, kemudian juga pantau dari RTMC itu bisa membantu terkait dengan pengungkapan kasus. Betul. Asalkan ada operator tadi. Nah, betul. Balik lagi ke SDM berarti ya. Tapi apa sih sebenarnya yang dibangun ketika lepas katakanlah dari sebuah SDM, infrastruktur ataupun koneksi seperti apa yang harus dipersiapkan untuk membangun sebuah smart city? Mungkin sejauh ini kan ini bagian kecil dari smart city, masih terbangun di beberapa blok. Ini untuk mengintegrasikan semuanya. Kalau untuk hardware, ya hardware saya katakan jaringan sih mudah. Itu bukan hal yang susah ya? Tidak, saya katakan tidak. Ada dana, terus kemudian kita implementasikan. Contoh kasus juga ada sebuah developer di kota salah satu Surabaya Barat, itu menginginkan semua kompleknya adalah menggunakan digitalize. Digitalize ini apa? Berarti maksudnya mulai dari seluruh PLN, mulai PDAM, terus kemudian telepon, parking, semuanya pakai menggunakan namanya smart card. Oke, Gitu. smart card itu yang juga menjadi bagian. Pak Adit melihatnya bagaimana? Ini satu perkembangan, benarkah kita dikatakan kita lagi menuju ke smart city? Smart card bahkan sudah di Surabaya Barat ini sudah tercipta. Apa itu hanya masih terblok di Barat saja? Ya, sebenarnya kan sudah Mbak Agnes kan juga sudah mungkin pakai ya. Kalau kita masuk tol tengah kota kan bisa nggak bayar tuh pakai kartu.
di bank A gitu ya. Tapi kalau Mbak Agnes ke Gresik, kartunya harus beda. Gitu. Jadi kalau saya di mobil kartunya sampai 2 kan gitu kan. Nah, Menyiapkan khusus ya kartunya harus dua. masa ini dari Korea, saya Pak Teguh kemarin komunikasi ya kan ke Singapura. Kita melihat bahwa kartunya cuma satu loh Mbak di sana. Jadi kita naik MRT, naik bis, kartunya cuma satu doang. Iya. Tapi kartu ini bisa diisi oleh bank apapun. Di top up oleh Di semua top up oleh bank. Tapi ada kalau pilihan di sini banknya kan gitu. kesannya Banknya kayaknya sendiri-sendiri. masih Parsial, satu-satu ya. parsial. Ada bank sendiri, Iya. bank A, Kemungkinan bank B, begini, bank C. si Yang Bank A tadi saya bilang, bilang. yang bangun di tol ini kan saya, Bank B bilang yang ini kan saya, nanti ini saya semua. Iya. Jadi harusnya ada sebuah Sistem, dinas perhubungan ya. dulu. Regulasi. Ya, Seperti regulasi. di komunikasi ada IDEA itu, kan dia buka stand gitu kan. Saya tanya ternyata itu di dinas perhubungannya Singapura. Dinas perhubungan itu saya punya sistem bahwa kartunya dia yang buat, terus sistemnya dia yang buat, baru bank-bank connect sama dia gitu. Jadi butuh data center ya Mas Ai ya, Ya. Betul. sama software juga. Ini teman-teman di Dari Data center. Ya. Ini Data berarti center dan apa? servernya. Kita harus membongkar Ya, lagi data yang sudah dikelola, jaringan yang sudah dikelola oleh bank-bank yang sudah jalan duluan atau gimana? Jadi kalau kita bicara tadi kan integrasi ya. Jadi seandainya sebetulnya sih kalau untuk kita bicara idealismenya itu ya sebetulnya satu pemegang regulasi utama yaitu mungkin dalam hal ini adalah pemerintah, dia menyediakan tempat penampung data ya istilahnya data center itu nanti semua itu seluruh infrastruktur aplikasi dan apapun yang berkaitan dengan information teknologi itu harus masuk ke sana gitu. Oke. alur datanya itu harus masuk ke sana baru nanti dia terdistribusi ke yang lain ya. Tapi karena bisa juga seperti kalau yang terjadi di negara kita ini pemerintah sendiri masih belum menyediakan infrastruktur untuk penyedia datanya secara apa ya istilahnya secara layak ya. Jadi otomatis pihak swasta ini masyarakat ini masih berinisiatif untuk menyediakan sendiri-sendiri. Otomatis data center ini Tapi berarti masih kalau belum sekarang menyediakan tercentralize. sendiri-sendiri Nah. bisa nanti harus digabungkan lagi. Ibaratnya kan Iya, sekarang jadi sudah tugasnya bisa. pemerintah lepas-lepas itu ini. ya tinggal Para- sekarang tugasnya pemerintah membuat satu wadah yang besar yang nantinya dia menjadi integrator dari data center. data-data. Oke, jadi dikolek ya. Betul. Baik. Ini menarik sekali pemirsa. Kita coba nanti akan gali lebih dalam lagi karena ini juga menjadi salah satu tujuan akhir juga dari Kota Surabaya untuk menjadi smart city yang lebih baik lagi. Kami akan kembali saat lagi. I'm proud of the chance UPH has given to me to finish my study faster. Saya senang berkuliah di UPH karena dosen pengalaman dan friendly, karena fasilitas yang lengkap dan suasana kelas yang menyenangkan. Saya bersyukur karena UPH mendukung talenta saya di bidang basket. I'm so grateful that UPH has given me the best services during my study. Happy birthday, Happy birthday! Happy birthday SBO yang ke-8. Happy birthday SBO yang ke-8. SBO. SBO suka update. Suka update. Suka update. Suka update. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Flat baru nih. Wow, tambah sejuk. Wow. Wah,
more reasons to join New Generation family. Now, it's time to Freed. New Honda Freed menjawab semua impian Anda akan sebuah mobil ideal bagi New Generation family. Now, it's time to Freed. As urban populations around the world continue to rise, demands on city infrastructures, services, and the environment are increasing at an alarming rate. Fast-growing, future-focused cities like San Jose, California, are leading the way in harnessing the power of the Internet of Things and smart technologies to help them manage their sustainability challenges while creating new clean economy jobs and improving livability for their citizens. San Jose's Green Vision is our roadmap to being the clean tech innovation center of the world. We face some pretty big challenges. The Smart Cities project will help us have the data to answer the questions of how we can be more efficient, more effective. We need the data in order to understand where the bottlenecks are, where the problems are, and where we can do things to improve the quality of life for our people. The United States needs to take a leadership role in smart city implementations because it reduces our dependency on fossil fuels, defines a more sustainable urban environment, and as we see our population grow, it's important that we are at the forefront of shaping that direction. The best way to change behavior is to provide real-time feedback. And the Internet of Things is that opportunity to our residents and businesses. The Internet of Things represents three important aspects for the city of San Jose. It's driving a strong local economy, it is enhancing the quality of life of our residents and businesses, and it increases participation in government. One of the things we've learned with the implementation of our San Jose Green Vision is the importance of public-private partnerships. Our partnership with Intel will help us generate the data we need to make good decisions to be more effective, more efficient with the resources we have. Following an implementation strategy designed to minimize burdens on city resources, San Jose has successfully deployed a new sensor network for monitoring regional air quality. It's projected that the Green Vision initiatives will ultimately create thousands of new clean tech jobs in the region as they scale out smart solutions for traffic, climate, public safety, and beyond. What I'm really excited about is Intel technology allows us to connect to the Internet of Things, which enables us to secure real-time data. The platform we've deployed with the Intel sensors provide us the opportunity to look at water quality, sound, temperature, and a variety of other elements that make a difference to the quality of life of our residents. Real-time data from Intel sensors provide us the opportunity to shift from reactive to proactive. Drawing on embedded systems already in place and powered by Intel, along with a network of new sensors, Intel technology delivers practical, cutting-edge intelligence about noise pollution, traffic flow, and air quality. Improvements in these systems promise to transform everyday life in U.S. cities and around the world. We need to be smarter, we need to be more effective, we need to be more efficient. Smart Cities USA project will help us do that. Satu lagi contoh pemirsa dari San Marino tadi sudah kita lihat, sempat tadi kita ada gambaran bagaimana Smart City Sensor ini mengendalikan semuanya, ada data centernya, kemudian nanti akhirnya terintegrasi dari seluruh bagian dari kehidupan yang dijalani oleh masyarakat di sana, termasuk lampu, bahkan hal-hal sepele yang ada di sana itu menjadi sebuah sistem yang tidak lagi dikendalikan secara manual. Betul. Oke, ini berarti bagaimana konsep yang harus dikembangkan awal mula sebuah smart city ini terbangun. Kalau tadi kita melihatnya di Barcelona mengatakan bahwa 3 years ago, 3 tahun lalu, sementara di Indonesia membutuhkan waktu berapa lama kalau seandainya kita ingin menuju ke arah smart city? Satu, Pak. Satu apa ini? Satu dekade. Bukan hanya
saya katakan satu, yaitu regulasi. Oke. Terus kemudian tadi ada biaya, dana. Kemudian yang paling saya tekankan ini adalah yang terakhir ini adalah infrastruktur. Infrastruktur yaitu jaringan. Jaringan dibangun dulu, baru nanti ke depannya step by step bisa. Jaringan ini apa? Jadi, yang dimulai lebih dulu? Jaringannya, penggelaran kabelnya itu, kabelnya mulai penataan kota juga. Percuma nanti jaringan digelar. Terus kemudian tapi penataan kota tidak didesain dengan bagus. Sudah digelar, ditanam, nanti digali lagi. Digali lagi. Ya, itu nggak boleh. Kebiasaan. Ya. Habis jadi jalannya putus-putus ya, bukan langsung dari awal. Fiber optik itu kalau sudah terpasang, tergelar, misalnya terputus di tengah jalan, nggak bisa Mbak, terus disambung gini nggak bisa. Dia harus mengganti dari ujung sana sampai ujung sana. Berarti startnya harus benar-benar dari nol ya, kalau ya. kita pasang fiber. Jadi namanya fiber cut itu kita terputus gitu ya nggak bisa langsung kita seperti yang namanya ya kita join ya. Kita join namanya splicer, alat namanya splicer itu untuk menyambung fiber optik itu. Tapi grand design-nya yaitu tadi infrastruktur mulai dari penataan kota. Penataan kota yang penting ini. Jadi mulai kalau di Surabaya sekarang bakal verifikasi ini adalah menuju ke smart city saya katakan. Kita sudah masuk dalam penataan Betul. kota yang menuju smart city. Betul. Sudah. Oke, Pak Cuman Adit gimana? kalau kita lihat itu rata-rata dimulainya dari transportasi loh Mbak. Ya. Intelligent Transportation System. Lebih kebanyakan melihatnya Jadi ke transportation. awalnya ya? transportation dulu, semuanya sudah tertata rapi. Yang lainnya mengikuti kok, sensor apa segala. Sensor semua mengikuti. Kalau manajemen transportasinya udah smart gitu, yang lainnya ikut. Lampu merah, lampu istilahnya traffic light yang ada di Surabaya ini sudah terintegrasi semua loh Mbak. Oke. Belum terasa kan? Ya, karena biasanya kalau terasa kita cuma merah jalan, hijau kita merah berhenti, hijau Betul. jalan gitu kan. Ini sudah terintegrasi semua dan terpusat di satu titik dan saya tidak akan sebutkan itu. Karena security. Ya, sebetulnya kalau kita perhatikan ya, kalau kita mungkin secara rutin melewati satu jalan tertentu yang di sana ada beberapa traffic light gitu ya. Itu nanti kita bisa perhatikan ada waktu-waktu tertentu itu nanti timing dari antara merah itu bisa diatur. Itu nanti agak sedikit berubah. Tanpa kita harus manually datang ke sana, kita setting dah. Semuanya sudah terkontrol dari contoh kasus ya, saya tambahin contoh kasus yang saya diterjemahkan oleh Pak Ai gini. Kalau ada VVIP person. Kunjungan ke Surabaya. Itu bisa disetting mulai dari bandara itu forwarder sudah nggak menghiraukan apa-apa, hijau semua yang dijalankan semua. Itu sudah salah satu bagian dari smart city. Jadi dikontrol di suatu control room di mana yang dilewati VVIP person tadi hijau semua jalannya, tidak ada yang merah. Tadi sempat juga dikatakan Pak Adit bahwa lebih ke arah ketika kita bicara smart city mungkin lebih dikedepankan transportation juga. Betul. Kan? Ya, masyarakat juga melihatnya bahwa tadi sempat dilihat di VT Barcelona pun juga ada peta yang ada di ini ketika kita menunjuk satu daerah maka kita bisa tahu transportasi apa yang akan kita gunakan lah. Kalau di Surabaya sendiri mungkin ada rencana MRT itu juga menjadi bagian atau gimana? Kita masih menuju ke arah sana atau lepas? Pasti karena majunya suatu kota itu kan dari fasilitas umum terutama transportasi. Fasum ya. Jadi kalau transportasi nyaman itu kita nggak merasa harus punya mobil loh Mbak. Di negara-negara maju kita pernah ke sana itu ya public transportation-nya ya. Iya, public transportation-nya bagus. Gitu kali ya. Tapi ya. Setiap hari ya cukup. Keamanan juga bagus. Kita nyaman. Dan yang paling penting keamanan. Keamanan bisa dibangun dengan banyak CCTV. Kalau ada 300-400 CCTV, kejahatan yang Pak Teguh sampaikan tadi 70 kasus itu karena penjahatnya diikutin terus. Kejadian di sini, dia lari ke sana, ketangkap lagi kamera sini, terus dipantau akhirnya ya polisi bergerak tinggal menangkap yang di ujung satunya. Ya.
Saya berasa jadi ingat film Fast Furious 7 yang kemarin menggunakan sistem Betul. God's Eye itu ya. God's Eye Itu ada juga menjadi drone ya. Ya, sebetulnya itu gambaran dari apa? Mereka tuh sudah nggak perlu lagi turun di jalan mengontrol secara by view gitu ya. Kita harus melihat ini mengawasi satu enggak. Jadi mereka tinggal kontrol, bisa juga sekarang dengan mobile device-nya setiap anggota kepolisian tuh kita kita lengkapi dengan mobile device gitu. Mereka tinggal mengontrol yang terjadi di lingkungan itu dari kamera yang bisa diakses lewat device gitu. Jadi mereka tinggal ya seperti kalau kita biasa ini tinggal klik-klik gitu aja di hal-hal device. semacam ini yang tadi disampaikan itu sebenarnya tidak terlalu banyak diketahui oleh masyarakat, karena masyarakat melihatnya masih secara manual semuanya, kecuali mungkin peta-peta yang sudah ada secara online, yang CCTV atau RTMC sendiri memang sudah publis ke masyarakat lah. Apa ini berarti masyarakat menganggap bahwa ada sosialisasi yang kurang kah, atau bukan? Jadi gini, atau gimana? Kalau jadi beberapa negara itu memang memisahkan antara surveillance yang untuk penegak hukum dengan yang memang surveillance yang untuk konsumsi publik yang bisa diakses secara publik. Nah, biasanya untuk yang surveillance yang untuk penegak hukum ini memang diperuntukkan dan dimiliki oleh penegak hukum. Jadi departemen yang memang seperti tanggung jawabnya untuk saya tambahin lagi yang dikatakan Pak Ai, yang di sini sebenarnya dikontrol oleh suatu control room, tapi saya tidak bisa menyebutkan namanya di mana. Oke, berarti sebenarnya kota Surabaya ini ada satu, boleh dikatakan data center atau control room yang sudah terintegrasi. Yang sudah terintegrasi. Kalau terintegrasi itu berarti apa? Apa hanya satu wilayah Surabaya Barat katakanlah, atau full? Kalau semuanya di publik, nanti penjahatnya juga. Penjahatnya iya. Nah, dalam artian Surabaya sendiri, mungkin Pak Adit, Pak Teguh dan Pak Ai kan lebih paham dalam artian apakah memang terintegrasi itu sudah menjangkau seluruh kota Surabaya atau masih dalam wilayah-wilayah tertentu? Berarti masih kurang. Jadi kayak wilayah yang kebetulan sekarang masih mementingkan traffic jam. Ya. Karena traffic jam. Tapi nanti ke depan nggak tahu ini dari bertahap, Mbak. Nggak bisa karena di Indonesia beda dengan di negara lain. Bedanya di mana ini? Kan kalau di sana tadi Barcelona bilang 3 tahun nih. 3 tahun karena dia yaitu tadi dananya kenceng ya. Ya, kita dananya kenceng, tapi kan dibagi oleh beberapa itu yang bikin yang kita harus membuat suatu grand design, jadi bisa multi years pembangunannya. Jadi mungkin tahap pertama APBD sekian, kedua ini, jadi multi years, Mbak. Nggak bisa langsung besar di depan gitu, nggak bisa. Tapi yang benar tadi dikatakan salah satu contoh adalah terkait dengan pemasangan atau penanaman fiber optik begitu kan. Nah, ini harus dimulai dari titik nol, start awal, nggak bisa yang di tengah-tengah. Kalau kita lihat pembangunan di Surabaya atau secara global di Indonesia sendiri sudah. Dalam artian apa? Apakah memang sudah benar-benar memulai dari awal, atau kalau kita lihat kan sering sekali ini pembangunannya lompat-lompat istilahnya, yang ini dibangun dulu baru dipasang untuk fiber optik. Sebenarnya tidak lompat-lompat. Masyarakat yang melihatnya begitu. Iya, masyarakat tidak lompat-lompat. Jadi gini, untuk penggalaran fiber optik di Indonesia itu mulai dari Sumatera itu sudah ada sebenarnya. Tapi operator, Mbak, bukan pemerintah. Ya. Jadi operator, terus kemudian sekarang ke Jawa, dan memang sekarang Jawa hampir 70% sudah fiber optik. Yang agak terlambat adalah saudara-saudara kita Indonesia Timur. Dan ini ada sudah jadi perhatian bagi pemerintah untuk pengembangan di Indonesia Timur. Jadi pemerintah pusat sudah ada planning yang namanya Palaparing, mungkin Mbak pernah dengar ya, Palaparing. Dan ini baru saja juga sudah pemerintah, Presiden ya kalau nggak salah, Presiden meresmikan
kabel sistem di wilayah Indonesia Timur. Makassar ya. Nah, itu kabel laut malah. Terus kemudian ada salah satu perusahaan swasta menggalar kabel laut sepanjang 1.300 kilometer. Ya nggak gampang, Mbak. Nggak gampang memang, nggak gampang. Kan laut, darat, laut, darat, laut, darat. Amerika nggak gitu banget gitu ya. Nah, Amerika kan daratannya. Kita dari geografi sendiri juga sudah susah begitu ya. Jangan mereka kalau di sini nangis juga kan gitu. Masuk gitu. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita menuju ke arah Smart City pemirsa, dan siapa tahu juga mungkin menjadi angan-angan Anda bahwa ini bukan hanya konsumsi, memang kalau untuk yang ketahanan secara nasional memang dikonsumsi oleh aparat-aparat penegak hukum, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa fasilitas dari Smart City yang mungkin bisa kita gunakan juga dalam gadget kita ke depannya. Kami akan bahas selanjutnya sesaat lagi. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. An amazing new world of streaming music is emerging, giving you access to millions of songs and thousands of internet radio stations. And Bose has a better way to enjoy it at home. It's called SoundTouch, and it will change the way you listen to music. Bose makes it so easy, you may find yourself enjoying music in ways you never imagined. SoundTouch, streaming music at the touch of a button. Ingin tahu lebih detail foto produk-produk yang dipasang di iklan Jitu Jawa Pos? Download aplikasi QR Code Reader dari smartphone Anda. Scan barcode-nya, Anda langsung bisa lihat detail fotonya. Satu showroom bisa 10 produk. Bisa juga lihat iklannya di www.jawapos.com/iklanjitu. Nikmati ratusan iklan baru setiap harinya. Pasang iklan baris di iklan Jitu Jawa Pos kini lebih untung. Iklan Jitu Jawa Pos, wah, sudah laku. It's a big world out there. The Bose SoundLink Mini, it connects wirelessly to your mobile phone or tablet, so you can play your music instantly anytime, anywhere. Its one-piece anodized aluminum housing is sleek, yet durable. And it's packed with Bose technologies like high-efficiency transducers and dual passive radiators. The Bose SoundLink Mini. Just grab it and go. Sebelum kita membahas bagaimana Smart City ini bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya mungkin bagi Anda yang memang penggemar gadget, siapa tahu nanti semuanya bisa diakses juga dari gadget Anda. Tapi coba ke Pak Ayi dari pengembang data center ITS. Kalau kita bicara tentang data center, ini saat ini sudah berjalan atau masih ada yang harus start mulai dibangun lagi data centernya? Ya, untuk saat ini sih sebetulnya sudah ada beberapa pengembang data center yang memang sudah istilahnya
kualifikasinya itu bisa dikatakan tersertifikasi secara internasional, jadi sudah mengikuti standar internasional. Beberapa operator seluler yang ada di Indonesia itu sudah mereka sudah membuat data center itu di beberapa kota, dan itu sudah saya rasa untuk saat ini ya itu masih bisa dipakai, masih cukup untuk dipakai. Tapi dari sisi pemerintah sendiri ini yang ke depan ini harus untuk ditambah, karena kalau pemerintah seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau pemerintah tidak membuat satu penampung data ya, istilahnya data center pengolah data yang nantinya dia akan mengintegrasikan sistem-sistem yang sudah dibangun oleh swasta ini, kalau dia tidak menyediakan secara mumpuni gitu ya, otomatis pemerintah juga tidak akan bisa menggunakan data-data yang sudah terkumpul di tempat-tempat lain. Jadi ini juga tidak akan terintegrasi nantinya. Mereka akan tetap sistemnya parsial. Ya, kartu tadi bagi sendiri kan. Tapi kondisi sekarang sebenarnya kalau kita melihat Indonesia, Surabaya dan beberapa kota lain memang sebenarnya masih parsial. Ini apa nanti bukankah justru akan memunculkan kesulitan ketika menggabungkannya, mengintegrasikannya atau? Kecenderungan manusia kan gini, misalnya Mas Aib punya bank A, saya bank B. Habis itu ayo kita gabung yuk. Bisa. Terus servernya di tempatku ya, saya nggak mau. Tapi kalau saya bilang server di tempatku ya, Mas Ayi nggak mau gitu kan. Nah di tengah pemerintah, nah servernya di situ deh ya kita sambung. Oh jadi digabungkan di tengah-tengah servernya itu bisa ya? Jadi masih ada ego. Nah untuk mengatasi ego itu regulasi atau pemerintah yang menengahi, jadi penengahnya. Ya namanya aja regulator. Jadi sebagai mediator juga di situ ya. Tapi kalau kita bicara tentang sistem ataupun juga apa ya istilahnya ya, operating system itu kan terus pergerakannya dinamis juga. Dalam artian kalau kita membangun sekarang, beberapa tahun ke depan jangan-jangan sistemnya itu pun sudah mulai mengalami perubahan-perubahan. Update seperti apa yang harus diantisipasi untuk sebuah smart city? Itu yang makanya kenapa pemerintah ini juga harus menjalin hubungan secara baik dengan institusi akademis ya. Para akademis ini mereka yang nanti akan melakukan berbagai macam riset yang tujuannya adalah pengembangan. Jadi kalau seandainya sistem ini memang harus di-upgrade, harus dikembangkan karena kebutuhan yang memang semakin besar, semakin kompleks, ya mereka akan kerjakan itu. Nah, pengembangan sistem ini yang memang tidak bisa kita lakukan secara istilahnya waktu yang singkat tidak bisa memang. Jadi harus ada satu kerjasama yang baik antara akademis dengan pemerintah, terus kemudian ada pihak ketiga tadi. Pihak ketiga itu swasta. Sivitas akademika, pemerintah dan swasta. Pihak ketiga itu. Tapi kalau bicara tadi sempat dikatakan bahwa ini kan kalau kita bicara smart city ada beberapa bagian yang tidak dipublis ke umum karena memang ini menjadi bagian dari keamanan atau keamanan nasional. Tapi tidak menutup kemungkinan juga katakanlah seperti public transportation, peta dan segala macamnya itu kan bisa digunakan oleh masyarakat secara langsung dalam gadgetnya. Betul ya. Itu gimana perkembangan ke depannya? Apakah memang hanya bisa diakses di tempat-tempat umum seperti katakanlah tadi kita lihat di Viting Barcelona ada peta gede gitu di tengah yang bisa kita pilih. Beberapa pengalaman kami juga kan ada peta juga touchscreen yang bisa diakses. Tapi kadang mengakses itu ngantri, Mbak. Iya. Gitu kan. Tapi ngantri juga tetap ternyata di gadget juga ada yang bisa di-download. Jadi kalau males touchscreen ya lihat aja di gadgetnya. Oh, ternyata lewat ini rutenya lewat ini bisa. Itu integrasinya kalau peta sih sebenarnya kan kita sudah let's say ada provider khusus yang sudah menyediakan map, terus kemudian yang banyak sekali aplikasi-aplikasi itu juga menjadi bagian dari smart city kah? Terintegrasi juga kan dengan apa yang ada yang sudah dibangun jaringannya? Bisa jadi itu bisa diintegrasikan semuanya, Mbak. Jadi yang sudah ada, terus kemudian yang dibangun oleh suatu kota itu bisa diintegrasikan. Cuma ya itu tadi kita pilah-pilah, yang ini boleh dipublish, yang ini tidak, ya tetap itu harus ada.
logika sederhananya kan kalau yang touchscreen itu dia tersambung dengan fiber optik yang dibangun oleh mereka ya. Tapi yang di gadget kita di handphone saya ini masuknya ke operator seluler swasta. Artinya servernya ini harus nyambung internal juga yang di touchscreen, kemudian eksternal masuk ke internet, ke BTS, ke handphone. Nah ini kan eksternal nih. Nah penyelenggara ini swasta, Mbak. Handphone saya ini kan ke swasta ini. Nah, ini baru ke boleh dikatakan pihak ketiga juga ya. Pihak ketiga jadi. Kalau seperti itu data centernya seperti apa? Benar-benar murni memang seperti yang tadi kita harus narik dulu kalau atau gimana? Seandainya yang menyediakan operator seluler swasta ya otomatis datanya ada di data center mereka. Kenapa kok pemerintah harus punya sendiri? Seharusnya untuk informasi yang bersifat umum itu kan yang punya informasi secara lengkap itu kan harusnya pemerintah. Ya kan? Berarti seluruh data center ini pusatnya ada di pemerintah harusnya. Parsialnya mungkin di beberapa pihak ketiga ya. Gitu. Jadi sebetulnya harusnya dibalik. Jadi penyedia informasi yang paling lengkap itu harusnya pemerintah. Mereka ini nanti istilahnya menyewa atau apapun lah ke pemerintah untuk mengambil data ini, mereka olah untuk mereka jual sistemnya gitu loh. Sebagai satu sistem informasi yang istilahnya menambahkan apa yang sudah dimiliki oleh. Tapi kalau diolah ini berarti ada perubahan-perubahan update data juga di situ? Iya, boleh. Itu terintegrasi nanti juga akan balik lagi ke data center dari pemerintah ya? Iya, harusnya seperti itu. Tapi kalau memang itu pun belum tergelar, masih bisa pemerintah membuat satu regulasi. Ini sudah saya sediakan data centernya, informasi sudah saya sediakan lengkap, tinggal mereka istilahnya apa ya, menyesuaikan datanya aja gitu. Kalau memang datanya mereka kurang valid dan datanya pemerintah yang valid, oke, dia tinggal switching aja datanya. Mereka mau pakai data yang dari pemerintah atau mereka tetap memakai data mereka sendiri, cuman data mereka perbaikin gitu. Jadi semacam kalau kita pakai peta digital ya, macam Google Map dan lain sebagainya. Itu kadang ketika kita di jalan, koordinat dari lokasi kita saat itu kadang masih kurang pas. Ya, ada bergesernya juga sebenarnya dari aslinya ya. Yang parah lagi juga satu wilayah sudah dibuat jalannya, tapi di datanya belum ada, kosong. Nah, itu harusnya hal-hal seperti itu sudah tersedia di pemerintah. Karena kalau sistem ini sudah terbangun dari pemerintah, ketika developer atau apapun yang sedang membuat jalan baru, mereka pasti akan membuat izin dulu kan, lapor dulu kan ke pemerintah. Otomatis data yang terbaru dan terupdate kan ada di pemerintah. Ketika mereka sudah melakukan sistem pengajuan pembangunan jalan atau apapun secara online, secara digital ya, data ini kan yang namanya data itu kan mindahnya gampang lah. Lain halnya kalau semuanya masih by manual ya, by manual digambar gini, setelah itu dikasih ke pemerintah. Kalau ini berarti seharusnya dalam hitungan waktu bisa dilakukan untuk perubahan update-nya ya. Iya. Kondisi jadi kalau jalan, sudah semuanya sudah dalam bentuk data digital, otomatis update-nya kan gampang. Konversi bentuk datanya aja yang nanti mungkin ada penyesuaian atau seperti apa, tapi itu masih lebih mudah dan lebih cepat daripada kalau seandainya dari hard copy dirubah menjadi digital. Jadi sebenarnya memang seharusnya semua basicnya adalah dari digital ya. Kalau smart city ya digitalisis. Kita bicara digital. Gitu. Jadi memang itu akan lebih memudahkan memang digital, tapi kembali lagi bagaimana bisa mengupdate setiap detik ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi di kondisi lapangan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan membahas terkait dengan smart city untuk Anda di segmen terakhir saat lagi.
Ada banyak sekali pemirsa manfaat ketika kota kita ataupun negara kita bisa mewujudkan smart city ataupun smart country. Tadi salah satunya juga sempat kita ngobrol di jeda adalah terkait dengan sistem intelijen juga yang nantinya ini bisa membantu. Katakanlah kalau mungkin di film ataupun di luar negeri ini sudah ada sensor kecepatan ketika mungkin lewat batas sudah langsung ada sempritan gitu kan, ada yang mengejar. Kalau di ini apa bisa dikembangkan, katakanlah merah kita jalan terus, maunya merah gitu ya, merah kita langgar, kanan kirinya sudah kosong tidak ada, tapi kemudian kita langgar aja, kamera itu akan merekam semuanya dan itu sampai ke plat nomornya sekalipun dikenali. Waktu itu speknya kan ada, dia bisa zooming sampai plat nomor. Kita tahu banget itu. Sebenarnya bisa tinggal kemauan di zooming langsung ditangkapnya besok deh. Di kota kita itu segitu. Spek teknisnya bisa zooming plat nomor. Berarti sudah ada sebenarnya. Sudah. Dan ada. Itu sudah pernah dibuktikan oleh, kalau di sini di Lantas ya. Itu ngasih surat tilang langsung. Jadi pernah melanggar di suatu perempatan X. Langsung direkam, dia nggak terima, bisa lihat rekamannya, terus surat tilangnya dikirim di rumah. Tidak bisa berkelit lagi. Ini waspada loh pemirsa, berarti bukan lagi waktunya untuk bermain-main lagi ya, karena memang smart city ini tidak hanya menunggu petugas ada secara fisik, tapi CCTV dan segala sistemnya yang ada, jaringan. Dengan adanya live begini, ya saya harapkan pihak pemerintah dengan pihak keamanan sekarang berkolaborasi. Supaya itu tadi, kemarin ada kejadian-kejadian ya kejahatan, kejadian pengeroyokan, itu bisa terekam dengan baik. Ini akan mengesampingkan provider-provider internasional kah yang menyediakan aplikasi map atau peta, karena kan kalau kita mempunyai data center secara nasional sendiri yang mengelola pemerintah Indonesia sendiri, akankah itu kita tahu mungkin pengguna gadget kan kadang-kadang pakai Google Map atau apapun yang secara internasional, itu kita kesampingkan, kita harus menggunakan data dari pemerintah untuk lebih update-nya atau gimana? Oh iya. Betul. Iya, jadi di beberapa kota yang kita singgah, ya kita download lagi. Di situ tertulis silakan download di Google Play dan Apple Store apa namanya. Terus kita download dulu, baru kita pakai. Sekarang sih nggak ada gunanya di sini kan gitu. Tapi sampai sana harus download. Nah nanti pemerintah harusnya sediakan juga ya di Google Play ada, di Apple Store ada, gitu. Kira-kira gitu. Berarti terus pakai itu. Mapnya, petanya memang khusus, iya, khusus yang memang dibuat di-provide oleh pemerintah itu sendiri. Kita lebih tahu Surabaya daripada orang Google dong. Iya, seharusnya memang seperti itu kan. Tapi sampai sejauh ini kan kita masih mengandalkan Google Map. Kadang-kadang bahkan ada yang menggunakan kondisi jalan. Kata Pak Tito tadi kan juga jalannya salah. Jalannya salah. Forbidden katanya sudah lewat situ gitu kan. Ada yang update-nya udah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu masih ada di Google Map-nya. Betul. Jadi kan mencapai mobil Google jalan-jalan kemarin kan ada ini. Iya. Cuman dia nggak jalan-jalan semua. Mobil Google jalan-jalan itu pun sekarang sudah pihak security kita, keamanan kita sudah merasa ada gesekan. Jadi ada hanya beberapa aja yang boleh, tapi ada juga yang memang tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh untuk dipublikasikan. Karena memang itu secure untuk kota dan juga negara. Betul. Ya. Data center ini berarti harusnya dikelola ketika dikatakan pemerintah, berarti apa? Orang-orang terpilih yang memang menjadi bagian dari intelijen karena memang ini menjadi satu rahasia negara? Ya, itu tergantung dari kebutuhan yang memang diperuntukkan untuk data center itu. Kalau memang data center ini diperuntukkan untuk fungsi keamanan, otomatis ya kita tidak akan pernah tahu data center ada di mana, terus kemudian siapa aja personelnya, kita tidak akan tahu. Itu sangat-sangat rahasia sekali. Kecuali kalau memang data center ini memang diperuntukkan untuk umum. Ya. Semua bisa menaruh servernya di situ, bisa untuk mengikuti apa yang ada di situ, jaringannya dan lain sebagainya. Itu mungkin mereka akan menaruh itu di tempat yang mudah untuk diakses. Tapi konsep data center itu sendiri sebetulnya dia tidak di public area. Jadi dia tempatnya itu terlindungi lah, bukan tersembunyi ya, terlindungi. Karena konsep data center itu adalah tidak pernah mati. Jadi layanan dari jaringan itu 24 jam selama 7 hari. Jadi tidak boleh pernah mati. Ada beberapa layer aturan itu ada. Jadi kalau yang tertinggi itu dia dalam 1 tahun kalau tidak salah itu hanya boleh mati
di bawah 1 menit kalau nggak 1 jam. Tapi ini berarti harus urusannya sama listrik lagi. Betul ya? Iya. Power. Indonesia Ya. rawan nih sebenarnya kalau kita bicara jaringan, nggak rawan? Enggak. Dikatakan 7 hari, 24 jam, Kan ada nggak boleh baterai. mati. Kan ada baterai. Oke. Ada baterai. Backupnya di sana ya? Backupnya baterai. Baterai umumnya enggak untuk chargingnya enggak ada listrik, kita pakai tenaga surya sekarang. Dan kemampuan baterai-baterai sekarang teknologinya sudah bagus-bagus. Ada sampai kemampuannya 2 hari. Ya, itu juga yang sebagian Ya. dari yang sudah kita coba untuk riset, dan kita juga ada beberapa kerjasama dengan beberapa pihak dari swasta. Mereka sebetulnya sudah ada satu produk yang baterai yang ketika charging itu dengan solar cell itu hanya butuh 5 jam, kemudian terpakainya bisa Sampai 2 hari. 2 hari. Itu yang sedang kita kita riset, kita coba untuk desain. Itu nantinya akan dipergunakan di data center. Itu akan sangat membantu. Mbak Teguh juga di charge 5 jam bisa dipakai 2 hari, Mbak. 5 jam bisa dipakai 2 hari. Chargingnya 5 jam. 5 jam doang. Tapi tahannya 2 hari. Iya. Oke. Gitu. Tapi ini ada backup juga nggak sih kalau dari instalasi perusahaan listrik juga terkait itu, atau memang kita benar-benar full mengandalkan backup karena mungkin kalau dengan perusahaan listrik ya masih up and down gitu ya. Ada baterai tadi. Ada baterai tadi. Baterai itu tadi yang memang benar-benar menjadi tumpuan ya. Ngomong-ngomong masa matinya 2 hari sih? Enggak lah, masa matinya 2 hari. Ya kan belum tentu juga. Oh ya, kalau mungkin yang di daerah perkotaan besar, tapi kalau yang di wilayah kan pakai solar cell. Oke, solar cell. Jadi backupnya ya. Smart City ini sudah menunjang sebenarnya ya. Ya untungnya kita matahari bersinar ya. Matahari kita masih ya. Masih kemarau soalnya ya. Kalau hujan nggak tahu lagi. Tapi Pak Teguh sebagai pakar infrastruktur jaringan di Indonesia sendiri ini memang sudah mumpuni ya. Kalau kita melihat mungkin kadang-kadang masyarakat yang sebagai pengguna jasa internet saja naik turun. Kalau dari sisi jaringan sendiri di luar internet? Jaringan kita sekarang teknologinya sudah menginjak ke 4G. Dan semua operator sudah mengarah ke sana. 4G, terus kemudian ekuivalen, kalau saya katakan ekuivalen dengan LTE. Dan itu sudah tidak dikategorikan ini GSM atau CDMA. Ya, sudah jadi satu semua. Oke. Baik. Kita masuk di menit-menit terakhir, saya boleh ngambil secara kesimpulan, saya urut dulu dari Pak Ai selaku pengembang data center ITS. Ini ke depan berarti ketika kita tadi sudah dikatakan sebenarnya kita sudah masuk di dalam lingkaran smart city. Nah ini berarti ke depan apa yang harus diketahui masyarakat, apa yang harus dibantu juga oleh masyarakat, karena smart city tidak bisa maju juga kalau people-nya juga nggak jadi bagian dalam smart juga. Betul. Jadi sebetulnya peran serta kita ini adalah kita menyediakan data dalam bentuk apa? Biar kita tanpa kita sadari sebetulnya kita sedang memperkaya data yang ada di Google. Setiap hari kita searching apa sesuatu di Google, kita pakai gadgetnya Google, itu kita store data ke mereka. Jadi kalau seandainya ini sudah kita buat sendiri oleh pemerintah atau oleh penyedia lokal, ya akan lebih baik kalau itu kita pakai. Kita setornya ke pemerintah, jangan setor ke Google ya. Iya, harusnya kayak gitu. Karena itu akan memperkaya data. Dengan data yang banyak, variannya banyak, sistem intelijen itu bisa kita bangun, itu aja. Oke, Pak Teguh? Ya kalau ya Pak Ai bilang data center, saya sih bilangnya jalannya dulu kita bangun dengan bagus. Jalannya dulu ya. Fiber optiknya. Fiber optiknya juga transportasi publik juga ya di situ ya. Betul. Jadi mungkin penutupnya Pak Adit bisa ditambahkan kalau sudah jalan terbangun bagus, baru aplikasi-aplikasinya, konten-kontennya. Kalau saya mungkin penegakan hukum, Mbak. Ya. Oh, penegakan, baik. Kalau kita di kantor supaya disiplin ada finger kan. Tapi kalau nggak ada hukumannya kalau terlambat kan percuma. Kalau sudah ada CCTV 300, 400, 1000 sekalipun,
kalau nggak ada hukumannya bagi pelanggarannya juga percuma kan gitu. Jadi penegakan hukum useless. harus ada yang ditangkap mungkin gitu sih. Harus ada yang ditangkap. Tapi ngomong-ngomong rawan nggak sih dengan hacker kalau smart city itu singkatannya rawan nggak sih? Bisa juga. Makanya itu di film Matrix zaman dulu itu kan Trinity bisa remote gitu terus PLN dimatikan kan gitu. Oke, baik, mungkin nanti next kita lebih ke arah bagaimana pencegahan karena biar bagaimanapun bahaya tetap ada, tapi masyarakat juga harus tentunya menunjang juga pemerintah untuk mewujudkan smart city. Pak Adit terima kasih, Pak Teguh terima kasih, Pak Ayi terima kasih, sukses selalu. Pemirsa terima kasih untuk kebersamaannya, mudah-mudahan dari obrolan kita benar-benar bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi bersama Surabaya atau bahkan Indonesia menjadi smart city dan juga smart country. Saya Agnes pamit, kita ketemu di lain waktu, sampai jumpa. Thank you. Bye.